Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Perkenalkan, namaku Dian. Dan cerita horor kali ini masih dari internet dan masih dengan pendakian. Gak tahu kenapa kalau cerita horor pendakian itu rasanya seperti penasaran tapi takut tapi penasaran. Kayaknya semua horor deh. Penasaran tapi takut, itu sih yang aku alamin ya. Udah lah, gak usah berlama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Nama dari cerita ini aku samarkan, tapi kalau kalian mau baca sendiri, ketik aja di Google kisah horor pendaki gunung. Nah, artikel abang ini udah pasti muncul. Narasumber dari cerita ini kita sebut aja namanya Bang Ricky. Ricky merupakan mahasiswa pecinta alam. Ricky juga sering melakukan pendakian gunung untuk menjelajahi keindahan alam dan menguji ketangguhan dirinya. Bersama teman-teman pecinta alamnya, Ricky dan kawan-kawan merencanakan untuk mendaki di salah satu gunung yang ada di Indonesia. Tapi di sini nggak disebutkan ya di gunung apa. Singkat cerita, Ricky dan kawan-kawan pun tiba di lokasi dan bersiap untuk mendaki. Di sini juga nggak dijelaskan nih berapa orang dalam satu rombongan ini ya. Lanjut. Rute yang mereka ambil ini cukup sulit dengan medan yang terjal dan kadang-kadang harus menyusuri lebatnya hutan. Saat itu Ricky dan teman-teman memilih untuk mendaki di malam hari agar bisa menikmati matahari terbit dari puncak gunung. Awalnya nggak ada keanehan apapun, semua ini berjalan lancar dan juga normal aja kayak biasanya. Ricky hanya merasakan dingin dan juga gelap, ya namanya juga di area hutan malam hari pula. Namun sesampainya mereka di area dekat dengan puncak, cuaca ini tiba-tiba berubah drastis. Kabut tebal menyelimuti sekeliling mereka yang membuat jarak pandang menjadi sangat terbatas. Mereka juga harus mengandalkan penerangan senter dan lampu kepala untuk tetap bergerak maju. Meskipun situasi ini agak menakutkan, mereka ini tetap bersemangat dan berusaha saling membantu satu sama lain. Gak lama kemudian, Ricky ini merasa ada sesuatu yang gak beres. Suasana menjadi sangat hening dan Ricky ini mulai merasa seperti ada yang mengawasi mereka. Nggak hanya Ricky, kawan-kawannya yang lain juga merasakan hal yang sama. Salah satu temannya Ricky, sebut aja Doni, ini menduga bahwa ada hewan besar yang mengintai di sekitar mereka. Namun rasa cemas mereka ini semakin bertambah ketika tiba-tiba Ricky mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Bahkan bukan cuma Ricky seorang yang dengar, tapi semua teman-teman satu rombongannya juga ikut dengar. Suara itu kedengaran amat jelas, tapi anehnya ini semakin mereka mendekat, suara itu kayak semakin gak jelas asalnya. Kayak ini di mana gitu. Kemudian Ricky dan kawan-kawan ini sepakat untuk berhenti sejenak aja lah untuk istirahat. Gimana kalau kita istirahat aja di sini dulu. Mereka ini berpikir ya, mungkin kita ini kayaknya capek. Jadi udahlah kita istirahat aja dulu di sini. Mereka berusaha untuk berpikir positif. Mungkin aja karena Ricky dan kawan-kawan ini ngerasa capek atau kelelahan. Dah tuh lah, mereka akhirnya istirahat sejenak, rame-rame di tengah hutan. Namun sayangnya, pikiran positif mereka ini berubah seketika. Dan justru suasana ini semakin tegang. Karena tiba-tiba sosok bayangan ini muncul di hadapan mereka. Sosok itu terlihat seperti seorang pendaki. Namun ini wajahnya nggak kelihatan jelas karena kabut tebal. Ricky mencoba nyapa pendaki tersebut, tapi nggak ada jawaban apa-apa. Pendaki itu tuh nggak jawab sama sekali. Sosok itu hanya berdiri di tempat dan memandangi rombongan Ricky. Meskipun wajahnya ini nggak kelihatan dengan jelas, tetapi Ricky bisa melihat siluet tubuhnya yang tinggi dan juga ramping, dan ia juga membawa tas ransel khas pendaki gunung. Pakaian yang dikenakannya ini terlihat seperti pakaian pendaki tradisional dengan jaket yang tebal dan juga celana pendek. Namun semuanya itu terlihat usang dan juga kusut. Seperti terkesan bahwa pendaki tersebut ini telah lama berada di sana. Ricky dan kawan-kawan ini akhirnya memutuskan untuk mendekat. Takutnya pendaki tersebut ini adalah pendaki yang terpisah dari rombongan atau tersesat atau pendaki yang butuh pertolongan. Dan ketika mereka mencoba mendekat, sosok itu tiba-tiba hilang gitu aja, bersamaan dengan kabut yang mulai menipis. Ricky dan kawan-kawan tentu aja kaget dan semakin ketakutan. Beberapa dari kawan-kawan Ricky mengusulkan untuk segera turun aja deh, yuk kita turun aja mendingan. Tapi ada juga beberapa yang pengen lanjut. Hingga akhirnya keputusan pun diambil untuk melanjutkan pendakian. Mereka melanjutkan pendakian dengan hati-hati.
Dan beberapa kali mereka merasakan adanya kehadiran si sosok pendaki itu lagi di sekitaran mereka. Tapi ya udah, mereka lanjutin aja perjalanan. Sebenarnya suasana ini semakin mencekam, tapi mereka bertahan hingga akhirnya mereka mencapai puncak gunung tepat saat fajar mulai menyingsing. Dan dari situ nggak ada lagi tuh keanehan-keanehan yang dirasakan para pendaki ini saat turun. Tapi aku tuh penasaran ya, kira-kira sosok tersebut itu apa ya? Apakah ia itu korban hilang di gunung tersebut karena kan pakaiannya itu lusuh? Atau mungkin ada pesan yang mungkin pengen disampaikan? Menurut kalian gimana?